Assalamualaikum teman River. Kali ini kita akan membahas Red Sea AB Plus Broadcast Feeding. Dari video sebelumnya saya udah pernah bahas masalah target feeding ya. Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan tombol like-nya apabila video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Oke, ini Red Sea AB Plus saya ya. Ini yang ukuran 100 ml repack, harganya 60.000, saya beli di toko online. Oke, ini saya tuangkan sebanyak 4 ml karena tank saya itu kan sekitar 100 liter air. Jadi takarannya itu 4 ml per 100 liter air untuk yang mix koral atau koral campuran seperti LPS atau dengan softis ya. Oke, nah lalu saya tambahkan air dari akuarium saya 1 kali lipatnya, jadi nanti totalnya adalah 8 ml. Mestinya juga tidak perlu ditambahkan, cuman saya biar bisa membagi dari atasnya itu lebih enak aja saya tambahin air. Lalu kita matikan semua sistem di akuarium kita ya, kecuali lampu, skimmer, wave maker, sama return pump kita matiin semua, biar dia Red Sea AB Plus-nya itu meresap ke koral-koral kita. Subscribe dulu, kita lanjut. Oke, ini yang udah siap kita tuang ya. Nah, bagian ini yang bagian saya paling suka nih. Kita tinggal langsung tuang aja dan kita arahkan ya ke bagian-bagian yang mana yang mau ini, atau tidak juga masalah. Kalau saya lebih suka arahkan dari atas, itu saya lihat bagian mana yang mau saya tembak-tembak, saya mau tuang-tuang koral-koral saya biar lebih terarah aja sih. Ini bagian yang paling suka, saya suka ngelihat kontras warnanya ya, dari dia kan glowing gitu, spotlight gitu masuk ke akuarium kita, halus, tenang. Yuk kita lihat dulu ya. Kalau saya sering menikmati ini sih, enak aja ngelihatnya. Nah, kandungan dari Red Sea AB Plus ini itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya adalah untuk mensintesiskan asam amino ya. Nah, Red Sea ini juga ada mengandung asam amino. Asam amino ini apa fungsinya? Asam amino ini fungsinya adalah untuk menjadi dasar untuk membangun protein. Protein itu seperti pigmen ya. Pigmen itu color ya, warna ya. Jadi dia buat meningkatkan warna, untuk mencerahkan warna ya. Itu fungsi dari asam amino. Lalu dia juga ada asam lemak. Asam lemak ini fungsinya untuk membangun sel, jadi untuk pertumbuhan dari si koral-koral kita. Dan yang terakhir adalah vitamin. Ini berperan sangat penting ya untuk sebagai proses biologis dari koral-koral kita, untuk dia pertumbuhan koral-koral kita ya. Oke, itu adalah kandungan yang ada di dalam Red Sea AB Plus. Karbohidrat, asam amino, asam lemak, dan vitamin. Jadi AB Plus ini udah komplit nutrisinya ya. Jadi buat beli dosing-dosing dengan AB Plus saja udah bisa mencakup banyak fungsi kegunaannya ya. Untuk takaran dari dosing Red Sea AB Plus ini bisa digunakan seperti ini. Kalau tank kita banyak SPS frekan ya. SPS frekan itu dosingnya 4 ml untuk 100 liter air. Kalau mix reef sama 4 ml untuk 100 liter. Untuk jika banyakkan koral SPS-nya kita ya di tank, itu membutuhkan sekitar 8 ml per 100 liter air. Red Sea ini bisa buat daily dosing ya, bisa didosing tiap hari pun bisa, nggak masalah. Cuman perlu dicek juga parameter airnya. Jadi kalau misalkan terlalu overdose, biasanya nanti akan tumbuh lumut ya, brown atau green alga di tank kita di live rock ya. Jika kita overdosing Red Sea AB Plus ini, kalau kita nggak pakai alat ukur parameter, kita bisa ngeliat aja kalau ini, oh ini berarti udah kita kebanyakan
dosingnya. Kalau saya sih jujur aja, kalau saya sendiri sih cuman seminggu 2 kali ya. Untuk dosing ini nggak tiap hari. Jadi saya rasa seminggu 2 kali udah cukup. Biasanya setelah saya water change sama setelah 3 hari kemudian baru saya dosing lagi. Saya biasanya ngasih asam amino Red Sea ini barengan pada saat ngasih saya feeding anemon saya. Jadi seminggu itu 2 kali saya feeding anemon saya, jadi barengan biasanya. Habis saya feeding anemon, saya kasih Red Sea AB Plus ini. Nah, AB Plus ini juga sebenarnya vitamin juga buat invertebrata ya, atau kayak anemon gitu ya. Itu jadi vitamin buat mereka, tapi bukan buat feeding buat mereka, bukan. Cuman hanya vitamin aja. Gitu kalau dari saya. Nah, kalau penyimpanannya juga ini di kulkas ya. Red Sea ini taruhnya di kulkas, tapi jangan di freezer, di yang bawahnya aja. Kalau saya sih saya taruh di pintu, biar kalau kita buka pintu langsung kebuka. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya mengenai target feeding, pemberian Red Sea AB Plus dengan proses dengan cara target feeding. Bisa dilihat videonya juga di channel ini. Nanti saya kasih linknya di akhir video untuk proses target breeding dengan cara target breeding ya. Oh ya, untuk Red Sea ini setelah buka dari kemasan aslinya ya, itu bisa tahan sampai setahun dari dalam kulkas tapi ya. Nah, karena kan ini saya beli repack, saya rasa sih nggak nyampe setahun ini masa expirednya. Tapi setelah saya beli itu 3 bulan juga udah habis lah ya. Oke, itu aja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan klik tombol like-nya apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih teman River. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.